isu strategis menjadi landasan rancangan rencana kerja atau Renja Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Malang tahun 2022. 6 isu tersebut yakni potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan, timbulan sampah yang berbanding lurus dengan pertambahan penduduk, operasional pengelolaan sampah yang memerlukan alokasi biaya yang besar, penyediaan kebutuhan lahan makam, pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau, taman kota dan hutan kota, serta penyediaan taman kota yang ramah anak perempuan, lansia, dan penyandang difabel. Dalam forum perangkat daerah rancangan rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang tahun 2022, Kamis 25 Februari 2021, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang Wahyu Setianto mengatakan, dari isu strategis itu, konsentrasi tetap pada upaya pengurangan sampah di Kota Malang. Saat ini disampaikannya, jika pengurangan sampah yang ada di Kota Malang telah berkisar 20%. Persentase tersebut tentunya akan terus ditingkatkan melalui program Renja 2022 dengan sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya pengelolaan sampah, meningkatnya kualitas kemanfaatan dan kuantitas ketersediaan ruang terbuka hijau publik yang dikelola, dan meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah. Salah satu upayanya dengan lebih menghidupkan lagi rumah pilah, kompos, dan daur ulang atau PKD, hingga dengan mengoptimalkan pengolahan sampah dengan sanitary landfill, serta terus menggencarkan gerakan pengurangan sampah dengan program 3R, yakni reduce, reuse, dan recycle. Dari beberapa itu memang tadi sudah sampaikan Pak Wali ya. Itu yang jelas kita akan tetap konsentrasinya memang untuk pengurangan sampah. Nah, kita kemarin sudah dapat ide ya untuk pengurangan HKSN itu, kita dapat ide, tadi sudah sampaikan Pak Wali ada 14 kota kabupaten dan provinsi, dan ini akan kita tidak lanjuti di program rencana kerja 2022, tetap itu salah satunya. Terus kemudian termasuk kita akan mengoperasionalkan sanitary landfill. Kan kita sekarang lagi ada perekrutan TPOK sekitar 60 untuk operasional di sana. Jadi SDM-nya ya, samping pemilah juga untuk operator di sana. Dan kami juga terkonsentrasi, kan juga ada termasuk ini untuk percepatan pengambilan di TPS. Dan kami perlu nanti akan segera mensosialisasikan dengan Pak Camat, Pak Lurah, Pak RW. Jadi masyarakat itu kalau membuang sampah itu jangan terlalu siang. Kalau saya ingat saya dulu tahun-tahun kemarin kan ada batasan-batasan ya. Jadi kalau masyarakat terlambat itu nanti sementara disimpan di rumahnya. Jadi biar sama-sama kita sama-sama biar percepatan. Itu termasuk kita akan ada program juga di antara 6 itu juga kita salah satunya juga akan memodernisasi, memperbaiki armada kita. Jadi armada kita sudah cukup lama, sudah tua, dan siapa ya kayak truknya. Terus kemarin termasuk kami ada kemarin permintaan pemotongan pohon kan luar biasa. Kita ada 4 armada yang kayak forklift itu kemarin 2 rusak sehingga kemarin agak terlambat penanganan pemangkasan dan potong pohon. Sanitary landfill itu kan program untuk nanti kita mengambil biogasnya ya. Jadi sistemnya sampah ditaruh, ditumbui, ada koral, nanti ditumbui lagi sampah, koral lagi, memang perlu biaya yang besar. Dan itu nanti akan keluar digit yang menghasilkan biogas. Dan biogas itu nanti akan disalurkan. Dulu kan pernah, kalau nggak salah tahun berapa itu ada, cuma sekarang kan terputus ya. Jadi nanti program itu seperti itu. Dan ini ada beberapa, belum banyak kok kota kabupaten yang mengaplikasikan. Cuman kemarin juga kita dapat bantuan pencacah sampah. Jadi saya sampaikan di laporan ke Pak Wali dari Kementerian Perindustrian. Dalam upaya pengurangan sampah di Kota Malang, Wali Kota Malang Sutiaji menambahkan, selain upaya-upaya secara teknis, masyarakat juga harus menyadari pentingnya kebersihan lingkungan yang akan berimbas baik pada berbagai sisi kehidupan. Program 3R nantinya juga bisa dikembangkan lebih luas lagi, ditingkatkan hingga tingkat RT maupun RW.
sehingga dalam pengolahan dan pengurangan sampah di Kota Malang akan semakin efektif. Belum lagi saat ini akan terdapat investor yang turut akan membantu dalam pengolahan pengurangan sampah, khususnya untuk sampah organik. Pihaknya mewacanakan untuk membudidayakan cacing khusus yang bisa diekspor. Kita dapat ide hasil dari nanti se-Indonesia itu hanya 14 itu terdiri dari satu provinsi, yang lainnya kota dan ada satu kabupaten. Hanya bahwa ini adalah peningkatan bagaimana kita bisa pengurangan sampah. Target dari nasional sebenarnya kita sudah melebihi dari target nasional, tapi pasti kita sudah 20% dari pengurangan sampah. Tinggal kita, ini yang kita tegaskan lagi adalah bagaimana perilaku masyarakat untuk berperilaku bersih, tidak membuang sampah sembarangan. Ya. Terus yang kedua, kan banyak masyarakat yang di TPS itu kan ditolak oleh masyarakat. Kenapa? Ya karena satu mungkin kurang tepat pengambilannya sehingga terjadi busuk. Ya. Yang kedua, memang nanti harus dianjurkan melalui Pak RT anjur membuang sampah itu kalau bisa maksimal pukul berapa, sehingga dari pihak LH ini pengambilannya pas karena udah seretir semua, tidak banyak dipandang banyak orang, kan setiapnya masih buangnya Pak. Tentu ini harus ada percepatan sehingga kita kalau jam 7 itu sudah tidak ada sampah, atau jam 6 jam setengah 7 sudah tidak ada sampah, itu kan indah ya. Nah, harapannya nanti memang pembuang sampah terus penarik sampah itu ya harus sebelum jam itu berkaitan dengan masalah kebersihan. Nah, perilaku masyarakat tadi saya sampaikan di sini kan yang ada 3R-nya kan ada 3 titik. Itu nanti bisa dikembangkan oleh RW atau kelurahan-kelurahan terkait. Itu akan perilaku masyarakat 3R-nya akan bisa berjalan dengan baik. Ya. Ini ada 3 titik, Balai Artasari, Artasari sama Bang Hijau. Itu insya Allah mulai efektif ya. Belum nanti ini ada investor Pak. Investor masalah cacing ya. Nanti agak RW itu kalau sampah organik bisa jadi tidak dibuang di sampah, dibuang di TPS, tapi dikelola akan memberikan, tapi itu harus ada dipilah dulu ya. Saya sudah menemukan seorang besar yang nanti akan ngambil hasil cacingnya itu karena diekspor ya. Nanti akan kita budidayakan mungkin dari RW gini membuangnya sana, tapi tetap pemilahan itu. Jadi non plastik yang organiknya di mana ya. Terus nanti bisa dipakai untuk ada 2 saya kira, sampah ya, cacing dan yang lainnya satu. Tapi yang sudah maggot ya. Yang ini yang maggot ini saya belum dapat membeli. Tapi ini investor yang cacingnya ini nanti yang ya. Sementara itu, mengenai Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang tahun 2022, terdapat 9 program, 16 kegiatan, dan 40 sub-kegiatan. 9 program itu meliputi perencanaan lingkungan hidup, program pengawasan dan pembinaan izin lingkungan dan izin perlindungan pengelolaan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, program peningkatan, pendidikan dan penyuluhan lingkungan hidup, penanganan pengaduan lingkungan hidup, program pengendalian bahan berbahaya dan beracun dan limbah, program pengolahan persampahan, serta program pengelolaan keanekaragaman hayati.